Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ista'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sekalian, marilah kita awali kembali di kajian rutin kita yang berhenti sementara waktu karena kegiatan kajian kita ini diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain, bukan berhenti karena libur tidak, tapi diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Adapun tentang saat ini mungkin sebagian dari kita masih menjalankan puasa Syawal, mungkin sebagian masih di bulan Syawal, sebagian sudah selesai atau sebagiannya belum memulai, atau sebagiannya malah tidak ada niatan untuk puasa Syawal. Misalnya harus ada, karena memang keutamaannya itu Masya Allah. Orang yang puasa bulan Ramadan, kemudian dia puasa bulan Syawal ini seolah-olah dia puasa setahun penuh pahalanya. Ya. Tapi dia tetap sunnah, tetap sunnah. Tidak wajib-wajibnya ya Ramadan. Adapun kalau bagi orang-orang yang berhalangan untuk tidak berpuasa di bulan Syawal ini karena ada alasan yang syar'i, ya tidak apa-apa, kan tidak menyepelekan daripada yang sunnah ini. Dan saya sendiri prakteknya kalau di awal-awal mulai itu pernah setelah Id, ya, kemudian besoknya mulai puasa, itu ya banyak gagalnya. Nah, terus saudara-saudara datang, akhirnya kan Masya Allah suruh makan, suruh minum, dia puasa kan ya. Ya. Ada apa-apa caranya, ada bulan manten, ya sudah. Maka ya sebagian dari kita beranggapan jajannya diangkat, itu urusan-urusan mereka. Nah, inilah kita ini ya, masuk di bulan Syawal ini bukan bulan pelampiasan ketika di bulan Ramadan. Ketika masuk Syawal itu ya merdeka dia. Ya, dia puasa itu merasa di penjara. Kapan ini selesai puasanya? Masya Allah. Lah para sahabat itu ketika mau masuk bulan puasa itu jadi deg-degan. Saya ini sampai bulan puasa enggak, sampai bulan puasa enggak, berdoa aja. Karena sahabat itu 6 bulan setelah puasa itu dia bulan-bulan mengkoreksi diri. Sejauh mana saya itu puasa saya diterima Allah atau tidak. Dia jelimet hari per hari itu, dia itu menghitung puasa saya, ditinggalkan dari puasa itu sampai terngiang-ngiang dalam pemikirannya sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan masuk, baru dia itu berangan-angan setelah mengkoreksi puasa kemarin, berangan-angan supaya mudah-mudahan saya akan menjumpai puasa lagi dan akan saya perbaiki dari kekurangan-kekurangan yang saya lakukan ketika di bulan Ramadan kemarin. 6 bulan, Insya Allah. Kita kan bukan begitu, bukan menjadi jangan lupa jangan masuk Syawal ya. Tadinya masjidnya penuh dan jadi
tadinya sholat malam tarawih gitu ya, kemudian masuk bulan Syawal sholat malamnya juga. Maka baca Quran ini ya, bukan di bulan Ramadan saja. Akhirnya apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini berusaha sebagaimana apa satu bulan itu bahasa kita tidak gatok, belum gatok. Mestinya kan ada yang membekas buat kita, ya, nakornya dan lain sebagainya. Ini hasilnya dari saya dan juga sama saja untuk yang bicara maupun yang mendengarkan. Kewajibannya juga sama, untuk taat kepada Allah Ta'ala sama. Rasul, Nabi sama, kewajibannya taat kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita. Baiklah, kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin ya, di bab yang ke-44 di hadis yang ke-5 sekarang. Wa Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau Nabi itu ya jemaah, beliau mengumpulkan baina rajulaini, dua orang laki-laki min qatla Uhudin, dari yang terbunuh, dua rajul tadi yang terbunuh di perang Uhud, artinya pahlawan Uhud ya, gugur ini Uhud, yakni fil qabri, yaitu di dalam kuburnya. Yakni ini adalah untuk menjelaskan ya jema'u tadi, ya jema'u baina rajulaini, mengumpulkan dua orang laki-laki yang gugur di perang Uhud, dikumpulkan ketika dikubur. Sumayakul, kemudian beliau bersabda, ayyuhumma, mana-mana dari keduanya itu yang aktsar, lebih banyak ahdan, ya, pengambilan yang dimaksud adalah pemahaman lil Qur'ani, dari Al-Qur'an, pada Al-Qur'an. Jadi dua mayat ini, dua jenazah ini, nah, kumpulkan ini ya. Di setiap lubang dua gitu ya. Nah, setiap dikumpulkan ini mayat dua ini, mana diantara keduanya ini yang lebih faqih dalam Al-Quran, yang lebih banyak dalam pengambilan ilmu-ilmu daripada Al-Quran, atau hafalannya yang paling banyak dalam Al-Quran ini. Fa'idah usyiro, maka apabila disyaratkan ila ahadihima, pada salah satu dari keduanya, qaddamahu, beliau Nabi mendahulukannya filah di pada liang lahan. Rawahu Bukhari. Jadi memasukkan ke lahat itu pun didahulukan orang yang faqih dalam Al-Quran, orang yang paling banyak pengambilan daripada pemahaman Al-Quran ini, orang yang paling banyak dalam penghafal daripada Al-Quran. Artinya penghafal itu ya bukan hanya sekedar menghafal, kemudian apa yang dia hafal itu tidak dilakukan, tidak begitu ya, tidak begitu. Karena kan bermunculan di mahat-mahat tahfidz itu kan Masya Allah ya, pondok tahfidz gitu ya. Dan ada juga orang-orang yang melakukan perbuatan yang sama tapi pahalanya berbeda karena salah niat. Bisa tahfidz Quran, nanti digunakan untuk jadi imam 1 bulan sekian ya. Niatnya kan insyaallah. Lalu nanti diberi ada perlombaan, hadiahnya sekian. Sebetulnya tidak salah, tapi kalau niatnya hanya sekedar itu kan ya nanti tidak bisa menjadikan atau memakaikan mahkota kepada orang tuanya.
apa yang memasukkan anaknya ke ma'had terus kemudian dengan niatan-niatan yang salah. Ya. Apalagi di sekolah-sekolah umum. Jadi bahasa lain ya, sekolah di sini nanti lulus ini langsung kerja, Jadi kayak seolah-olah mencetak kuli berkuliah ya. Apalagi orang tua yang menyekolahkan anak dengan cita-cita nanti iso kerja, iso baleke pragate nalikane awakmu sekolah. Kita ini. Maka Bapak ya yang anaknya sekolah tidak di ma'had itu harus diniatkan dan ikhlas. Semua ilmu itu berguna kok sebetulnya kok. Kalau niatannya baik kok tidak ada ilmu yang tidak berguna. Berguna semuanya. Dan harus diniatkan nawaitunya harus lillah dari awal. Sebab kalau niatannya tidak ikhlas dari awal nanti sampai lulus itu tidak ada bab niat ya. Bab niat ikhlas tidak ada, bab ikhlas tidak ada ya. Karena yang dipelajari bukan itu. Dan sebetulnya semua ilmu itu akan bisa jadi jariah buat mereka. Sebetulnya ya, sebetulnya kalau dia lakukan dalam ditemukan dalam satu kebaikan. Nah, ternyata sampai di sini urusan perang ya, tentang ilmu Al-Quran ini, Rasul ini menjunjung tinggi, memuliakan orang-orang yang paham dengan Al-Quran, memuliakan orang-orang yang banyak mengambil pemahaman daripada Al-Quran. Ya, apa akromana bil Quran. Ya, dia Allah itu memuliakan kita ini dengan adanya Al-Quran. Al-Quran ini memuliakan dan tidak. Dengan adanya Al-Quran inilah orang-orang ini menjadi mulia, dan orang menjadi orang mulia itu tidak susah. Hanya tidak bisa belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada anak. Sampai urusan penguburan saja Rasul ini bertanya, ayyuhuma aktsaru ahdan bil Quran. Mana dari keduanya ini yang paling banyak pengetahuannya tentang Al-Quran? Oh, yang ini ya Rasulullah ya, dahulukan, masukkan Quran. Baru yang di setiap lubang ini dimasuki dua. Mirip ya, bikin sama. Karena banyak perang Uhud itu yang terbunuh banyak karena salah dalam memahami dalam peperangan itu. Uhud kan terkenal ketika itu orang-orang kafir itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika itu belum masuk Islam, dan Khalid bin Walid itu kalau bikin strategi dalam satu peperangan dia itu ahlinya. Bikin tipu muslihat luar biasa, seolah-olah dia itu kalah, seolah-olah dia itu sudah menyerah, ternyata dia bikin strategi yang lain untuk menggempur muslimin dari belakang. Lah muslimin terkecoh. Intinya pada dasarnya itu dia itu memaksiati kepada Rasul. Apa yang dinasihatkan, yang diwasiatkan kepada Rasul tidak dilakukan oleh mereka. Keadaan apapun kamu jangan meninggalkan tempat ini. Rasul tidak mungkin salah. Pasti benar Rasulullah. Pasti benar. Kita tinggalkan hadis yang kelima, kemudian hadis yang keenam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, aroni fil manami, aku melihat pada tidurku. Artinya aku bermimpi. Aku itu bermimpi atasawwaku, aku ini bersiwak, bisiwakin dengan siwak. Faja'ani, maka datang kepadaku rojulani, dua orang laki-laki. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu akbaru minal akhar,
lebih tua dari yang lain, dari yang satunya ya, maksudnya ini. Fanawaltu siwaka, fanawaltu ini artinya. Maka saya ngelungke bahasa Indonesia. Jadi siwak itu diambil kemudian lainnya, ya, namanya nawaltu. Aku ngelungke memberikan. Ini jadi pegang oleh Nabi kemudian menyodorkan atau begitu ya. Siwak itu al-asghar yang kecil, kepada orang yang kecil. Aku memberikan, aku menyodorkan siwak itu kepada orang yang kecil. Artinya yang umurnya muda dibandingnya dengan temannya tadi, 2 orang. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, kabir, yang tua. Pada fakuhu, maka aku menarik, kemudian memberikan, tidak jadi diberikan kepada yang kecil, kemudian memberikan ilal akbari, kepada yang lebih tua, min huma, dari keduanya. Rawahu Muslimun, berada di sini Imam Muslim. Musnadan, rawahul Bukhariyu ta'liqan. Di kitab Bukhari itu kan ada kitab namanya kitab Sahih Bukhari, itu ada kitab-kitab mu'alafnya, kitab hadis-hadis yang gandul, istilahnya tidak dianggap sebagai sahih oleh Bukhari. Kitab Bukhari disendirikan yang sahih. Kita lihat di hadis ini adalah Nabi itu bermimpi, dan mimpinya Nabi itu mimpi yang benar, ya, tidak sebagaimana mimpi kita ini. Mimpinya benar kalau Nabi, atau orang-orang soleh itu mimpinya kadang-kadang orang soleh itu benar. Tapi kalau orang soleh bukan wahyu, bukan wahyu, tapi cuma mimpi yang benar karena kedekatannya dia kepada Allah Taala. Nah, masuk pendapatnya Umar bin Khattab gitu ya. Itu kadang-kadang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hukum, atau lantaran si Umar bin Khattab ini dia itu punya satu usulan, kemudian turunlah satu syariat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk soal istri-istrinya Nabi itu bertabir ketika menerima tamu. Itu kan awalnya kan Umar bin Khattab itu merasa risih ya. Ini istri-istrinya Rasulullah yang terjaga. Kemudian ya ada penghalang antara tamu-tamu, apalagi laki-laki, kepada istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan turunlah jam. Siwak itu salah satu sunnah yang membersihkan kotoran-kotorannya ada di gigi, tidak hanya sekedar itu. Jadi bisa nggak siwak itu diganti dengan sikat gigi biasa itu? Kalau sebetulnya kalau
hanya untuk membersihkan ya bisa saja membersihkan. Tapi kalau diambil daripada keutamaannya siwak itu sendiri itu ya siwak itu yang kayu itu, kayu arok itu siwak itu. Dia manfaat yang lain gitu ya. Berbeda dengan sikat-sikat yang dari apa ini? Siwak itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya mau menghasung ya, kepada umatnya, takut menjadikan satu keberatan, kemudian beliau memakai dengan bahasa yang halus. Wah, kalau tidak memberatkan umatku, setiap habis wudhu itu tak suruh bersiwak. Nah, setiap mau sholat dalam majlis itu tak suruh bersiwak. Kalau tidak memberatkan, karena Nabi ini kalau ada sesuatu urusan dan itu dibolehkan, maka Nabi mengambil yang teringan. Termasuk sholat isya. Itu kalau maunya Nabi itu sholat atamah itu sepertiga awal daripada malam. Yang disukai itu Nabi. Tapi Nabi itu karena tidak menginginkan daripada memberatkan daripada umatnya ini, maka dia jalan bisa. Jadi beliau mengorbankan sesuatu yang dia cintai karena umatnya ini. Siwak. Nah, kemudian dalam mimpi beliau itu siwakan, kemudian datanglah dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki itu tidak mungkin umurnya sama. Ada yang tua, ada yang muda. Ada yang umurnya lebih tua dibandingkan dengan satunya. Kemudian dikasihkannya lebih muda. Nah, ternyata Nabi ini dikatakan pada Nabi, yang tua. Kemudian Nabi itu menarik lagi, kemudian disodorkan kepada yang lebih tua. Artinya menghormati, ya, menghormati. Kan pernah juga Nabi itu bikin lingkaran atau ini, kemudian dihidangkanlah cemilan atau satu makanan, dan kemudian nganan. Sunahnya kan nganan. Nabi itu kemudian kanan. Lah kebetulan kanannya Nabi ini adalah anak muda, anak kecil. Jadi kirinya ada orang tua. Maka Nabi minta izin, anak, ya. Bagaimana kalau ini makanan ini setelah aku tak kasihkan orang tua ini? Tetapi anak kecil itu tidak mengizinkan. Oh enggak, Rasulullah. Saya menginginkan apa yang engkau pegang ini dan itu dalam itu minuman ya. Jadi gelas yang dipakai minum oleh Nabi itu yang nempel ke bibirnya Nabi ini, anak ini mengambil satu barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah merupakan satu syariat. Meskipun Nabi itu tidak menganjurkan. Dan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi itu kadang-kadang tidak bisa ditirukan oleh umatnya. Tidak bisa. Termasuk dalam perang Kondak adanya. Saya ingat dalam perang Kondak, menggali parit itu. Di parit atau perang Azab itu, persiapan itu, dan itu masya Allah kekuatan muslimin itu sampai setengah kilo atau berapa kilo gitu loh. Kedalaman berapa meter itu, lebar berapa meter itu, masya Allah sampai lapar itu. Ya. Ada salah satu sahabat ini yang pernah mentolo nih Nabi ini. Mentolo, Nabi sampai diganjel itu, perutnya diganjel. Saking soal tidak merasakan lapar. Tidak, salah satu sahabat ini berbisik kepada Nabi, ya Rasulullah, di tempat saya ada makanan, pulau undang penjelingan dahar dalam pulau ini, nek botol recang yang kali mau, jadi bertiga. Aku pulang, ternyata pulang itu Rasulullah menyeru pada semua penggali parit karena semuanya lapar. Ini pemimpin yang baik katanya.
mesti nyampe. Luwe ape warak kudu arek kabeh. Terus setelah masuk itu yang undang tadi ya Bung Robias itu. Makanannya cuma sedikit, ini Rasulullah gimana ini lah ya. Dan Rasulullah kemudian tenang Pak, tenang, saya ditanya makanannya mana. Pokoknya jangan salah satu menyentuh makanan itu dan jangan membuka tutup itu. Nanti saya sendiri yang akan mengambil makanannya. Betul, masukkan. Sampai terakhir itu dibuka itu masih utuh, tidak pernah luka, kayak orang kelong. Bukan dihitung-hitung lah. Terus semakin ngitung semakin kurang, kayak kita dihitung, tapi wah cukup dihitung, cukup lah. Ampun dihitung, nih. Kemarin ada teman, bukan beberapa, ada satu teman itu pas posoan mau buat zakat itu ditanya, satu diberi zakat, bolehkah buat beri zakat? Saya itu tak berikan zakat untuk zakat lagi. Keluarnya yang penting makan hari ini aja. Besok urusan besok. Aku beri mati nanti lah itu. Makan zakat. Kalian dia mengeluarkan. Apalagi kalau sahabat dan jadi sampai diasingkan itu. Dia berpendapat orang yang bisa menampung makanan selama 3 hari itu termasuk dia orang kaya. Dia menampung selama 3 hari, dia berarti dia orang kaya. Sampai kita kan sawah dari panen teh beras. Sekalian ternyata apa orang tua itu ada perlu dihormati dan didahulukan kita, ya, didahulukan. Bahkan adab tubuhnya, ya, adabnya itu orang yang lebih muda itu sebetulnya lebih mendahului mengucapkan salam, walaupun lebih tua lebih dulu mengucapkan salam itu juga tidak mengapa. Dan kita belum membudayakan itu, belum terkondisi ketemu teman di mana itu biasanya, woi, apalagi bro, kalau sahabat itu kan, ya, salam kemudian pergi kemana, tidak ada lagi salam lagi, misalkan salam lagi. Dan kalau diberikan salam itu ya, yang dibalas yang setimpal atau minimal, ya, setimpal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, setimpal. Kalau yang lebih baik ada assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak kenal maupun yang kenal, kalau dia itu dipercaya oleh seorang muslim, jangan ditanyakan muslim apa, muslim apa itu, semuanya. Orang kan sering salah apa, walaupun kadang keliru. Sekarang kan pakaian koko itu juga tidak menjamin dia itu orang muslim. Kalau dia akan bermawan itu nek baca ngoten nggih. Wong Kristen nganggo koko, nganggo kopi yang ireng ngoten. Nganggo kupluk, peci. Nggih, ireng ngoten. Terbalik. Maka kemarin anak-anak yang anak mahat itu biasanya liburan di Gemawan itu kalau kunjung ke masyarakat hati-hati, kita tanya di sekitar masjid sini orang-orang Nasoro. Jumatan di sana katanya, Jumatan di sini gitu. Terus yang jatuh kabarnya gimana? Oh ini sini. Hari Ahad saya ketemu ayahnya tapi ya nggak cerita apa-apa. Ya aja.
ibunya kan juga jatuh dari ayahnya. Sekarang sholat dengan yang sajengan kendaraannya yaitu yang baik. Yang kita tahu, kita kan melihat dohirnya niatnya baik. Jadi masih liburnya itu 1 bulan lebih. Jadi masih besok Jumat langsung. Untuk Jawa Timur Kamis, kemudian untuk Solo Raya Jumat. Jadi yang asal juga Jumat baru masuk. Kok suwe men kan? Ini panjang. Dan penerimaan santri baru. Ya beginilah ya hadis ini, jadi mengutamakan yang lebih tua dalam hal pemberian atau dalam hal apapun ya, pemberian baik makanan ataupun bukan makanan yang lebih tua. Kecuali kalau yang tua ini kemudian dikasih oleh betul kan? Sing lari ini mawon. Oh nek tak iki. Lari, paring diri mungkin tidak nangis nek lari itu. Jadi diusahakan untuk 1 jamuan itu kalau model seperti ini dari orang yang paling dimuliakan, ya, misalkan tokoh masyarakat, misalkan itu kemudian anak tokoh muslim maksudnya, misalkan Pak RT, RT-nya muslim, Pak Lurah, Lurahnya muslim. Ya. Ini kalau urusan memberikan 1 kalau terus kemudian kanannya terus sunahnya seperti itu. Kalau tidak begitu ya tidak dosa, cuman tidak menurut sunnah. Sahabat ya, untuk perdana ini cukup sekian untuk kajian malam hari ini. Insyaallah kita akan sambung kembali akan datang. Insyaallah Allah Taala memberikan kita umur panjang. Insyaallah. Pak Ibu